Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Putri Yulianti, Prodi Peternakan, Angkatan 2020. Akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia mengenai pemeliharaan sapi potong. Latar belakang masalah, usaha pengemukan sapi akhir-akhir ini semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat maupun daerah yang mengusahakan pengemukan sapi. Dewasa ini usaha pengemukan sapi sudah menyebar ke beberapa daerah di luar Jawa seperti Aceh, Lampung, Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT. Pengemukan sapi dapat dilakukan secara perseorangan hingga skala usaha yang besar. Namun ada pula yang mengembangkan usahanya dalam bentuk kelompok dalam kandang yang berkelompok. Usaha pengemukan mendatangkan keuntungan ganda berupa keuntungan dari pertambahan bobot badan dan kotoran berupa pupuk kandang. Besar keuntungan ini tergantung pada pertambahan bobot badan yang dicapai dalam proses pengemukan. Lama pengemukan dan harga daging saat penjualan, terdapat berbagai pertimbangan yang harus dilakukan dalam memulai usaha pengemukan sapi, yakni metode pengemukan yang dipilih, jenis ternak yang dikemukan, aspek manajemen, dan tata laksana pengemukan. Usaha ternak sapi potong dapat dikatakan berhasil bila telah memberikan kontribusi pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup peternak sehari-hari. Agar usaha ternak sapi potong menghasilkan sapi berkualitas, peternak harus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam beternak sapi potong. Peternak harus mengetahui bagaimana sistem pemeliharaan, membuat perkandangan, cara pengebirian, cara pemotongan tanduk, cara pemberian tanda pengenal, tata laksana pengendalian penyakit, dan mengetahui mengenai vaksinasi dan obat-obatan. Ada 3 cara pemeliharaan sapi di antara lain sebagai berikut. 1. Pemeliharaan secara ekstensif. Pemeliharaan sapi secara ekstensif biasanya terdapat di daerah-daerah yang mempunyai padang rumput yang luas seperti di Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Sepanjang hari, sapi digembalakan di padang pengembalaan, sedangkan pada malam hari, sapi hanya dikumpulkan di tempat-tempat tertentu yang diberi pagar disebut kandang terbuka. 2. Pemeliharaan secara intensif. Pemeliharaan secara intensif yaitu ternak dipelihara secara terus-menerus di dalam kandang sampai saat dipanen sehingga kandang mutlak harus ada. 3. Pemeliharaan secara semi-intensif. Pemeliharaan sapi secara semi-intensif merupakan perpaduan antara kedua cara pemeliharaan secara ekstensif. Jadi, pada pemeliharaan sapi secara semi-intensif, ini harus ada kandang dan tempat pengembalaan di mana sapi digembalakan pada siang hari dan dikandangkan pada malam hari. Perkandangan, syarat kandang. Kandang merupakan salah satu unsur penting dalam suatu usaha peternakan, terutama dalam pengemukan ternak potong. Bangunan kandang yang baik harus bisa memberikan jaminan hidup yang sehat dan nyaman. Bangunan kandang diupayakan pertama untuk melindungi sapi terhadap gangguan dari luar yang merugikan, baik dari sengatan matahari, kedinginan, kehujanan, dan tiupan angin kencang. Konstruksi kandang. Konstruksi kandang harus kuat serta terbuat dari bahan-bahan yang ekonomis dan mudah diperoleh. Di dalam kandang harus ada drainase dan saluran pembuangan limbah yang mudah dibersihkan. Tinggi kandang. Kandang di daerah yang mempunyai suhu lingkungan agak panas hendaknya dibangun lebih tinggi daripada kandang yang ada di daerah pegunungan. Hal ini dimaksudkan agar udara panas di dalam ruangan kandang lebih bebas bergerak sehingga dapat diperoleh ruang kandang cukup sejuk. Kerangka kandang terbuat dari bahan besi beton, kayu, dan bambu disesuaikan dengan tujuan dan kondisi yang ada. Pemilihan bahan kandang hendaknya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan tujuan usaha. Lantai kandang. Lantai kandang sebagai batas bangunan kandang bagian bawah dan berbaring bagi sapi pada sepanjang waktu.
maka pembuatan lantai kandang harus benar-benar memenuhi syarat rata, tidak licin, tidak mudah menjadi lembab, dan injakan atau awet. Tempat pakan dan air minum. Bagian kandang yang juga harus diperhatikan adalah tempat pakan dan air minum. Tempat pakan dapat dibuat dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 50 cm, dan dalamnya 30 cm. Untuk setiap ekor dewasa, tempat pakan diperlukan untuk efisien dan efektivitas pakan yang diberikan. Biaya pakan akan membengkak jika pakan yang diberikan tidak habis dimakan ternak, tetapi hanya berserakah di dalam maupun luar kandang. Tempat air minum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minum ternak dan menghindari tumpahnya air ke dalam kandang. Syarat tempat pakan dan air minum adalah mudah dijangkau mulut ternak tetapi tidak bisa terinjak, mampu menampung jumlah pakan yang diperlukan ternak sampai pemberian pakan berikutnya. Tidak mudah digerakkan ternak sehingga pakan yang ada tidak tumpah. Khusus tempat air minum tidak boleh bocor sehingga mengairi kandang. Pemeliharaan bebek. Pada umumnya bila anak sapi itu dalam keadaan normal, maka akan menyusu pada induknya 30 menit setelah lahir. Bila anak sapi tidak dapat menyusu sendiri, maka hendaknya dibantu menyusukan kepada induknya. Hal ini perlu sebab anak sapi tersebut harus mendapat kolostrum dari induknya. Anak sapi dibiarkan bersama-sama induknya selama 24 jam sampai 48 jam setelah lahir. Sesudah itu, baru anak sapi dipisahkan dari induknya dan ditempatkan di kandang anak sapi. Tujuannya adalah agar anak sapi mendapat cukup kolostrum yang mempunyai suhu yang sama dengan induknya. Anak sapi yang menyusu langsung pada induknya akan memberikan rangsangan pada ambing induknya untuk nantinya mudah diperah. Pengabirian kastrasi. Kastrasi adalah usaha mematikan sel kelamin gengan, jalan operasi dan mengikat saluran sperma ataupun memasukkan bahan kimia dengan cara injeksi agar alat reproduksi tidak berfungsi. Tujuannya adalah supaya sapi lebih jinak, mudah dikuasai, mutu daging dan laju pertumbuhan meningkat. Manfaatnya adalah sapi yang memiliki sifat jelek tidak akan menurunkan sifat jelek sehingga secara ekonomis lebih menguntungkan. Metode kastrasi. Kastrasi dengan elastrator, kastrasi dengan cara operasi, kastrasi dengan tang burdiso. Pemotongan tanduk atau dehorning. Dehorning yaitu mematikan calon tanduk sebelum tumbuh memanjang tanduk yang sudah terlanjur tumbuh panjang. Tujuannya adalah untuk menghindarkan bahaya penandukan terhadap peternak ataupun esame ternak. Metode dehorning menggunakan bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan adalah kaustik soda dalam bentuk pasta atau batangan seperti lilin. Cara ini sering dilakukan pada sebelum umur 2 minggu. Caranya sebagai berikut. 1. Bersihkan atau gunting bulu di sekitar tanduk kemudian olesi vaselin. 2. Oleskan atau gosokkan kaustik soda pada dasar calon tanduk hingga muncul bintik-bintik darah. Dehorning dengan besi panas. Alat ini menggunakan listrik sumber panas lainnya yang dipakai untuk mematikan tanduk, terutama untuk pada muda 1 bulan. Caranya sebagai berikut. Tempelkan besi panas tersebut pada tunas tanduk selama 10-20 detik. Dehorning dengan gergaji. Cara ini hanya dilakukan pada sapi-sapi dewasa yang tanduknya sudah keras dan panjang. Caranya adalah 1. Gergaji halus dan tajam. 2. Sapi harus diikat kuat. 3. Pemotongan dilakukan dengan menyisakan pangkal tanduk 1-2 cm. 4. Diusahakan dilakukan oleh peternaknya sendiri. Pemberian tanda pengenal. Tujuan marking yaitu untuk mempermudah melakukan seleksi, mempermudah recording, mempermudah melakukan tata laksana perkawinan, pemberian makanan, dan lain sebagainya. Macam-macam tanda pengenal. AirTag adalah tanda pengenal berupa anting yang berasal dari bahan plastik
yang situ tertera angka atau huruf sebagai kode dan dipasang pada telinga. B. R notching, yaitu pemberian tanda pengenal yang dilakukan dengan cara melukai bagian tepi telinga. C. R tattooing adalah tanda pengenal dengan cara melukai bagian kulit, baik pada telinga, pantat, ataupun bagian yang lainnya. D. Next strap, yaitu tanda pengenal dari logam yang sudah diberi kode berupa huruf dikaitkan dengan tali yang dipasang pada layar sapi. Fotografi, yaitu pemberian tanda pada ternak dengan cara menggambar ternak pada berbagai posisi, bagian depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan, terutama yang mempunyai ciri khusus. Cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit pada sapi. A. Pemanfaatan kandang karantina. B. Selalu menjaga kebersihan kandang sapi potong. C. Vaksinasi. Vaksinasi dan obat-obatan. Pemakaian dan penggunaan vaksin dan obat-obatan memerlukan kehati-hatian karena akan berakibat fatal dan merugikan peternak. Beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Selalu membaca label dan ikuti petunjuk penggunaan secara hati-hati. 2. Lakukan vaksinasi sesuai dengan jenis vaksinnya, demikian juga dengan aplikasinya. 3. Jangan menggunakan vaksin dan obat-obat yang kadaluarsa. 4. Jangan mencampur vaksin dan obat-obatan sekaligus. 5. Berikan obat-obatan sesuai jangka waktu yang ditentukan. 6. Simpan obat-obatan di tempat yang sejuk. 7. Simpan vaksin dalam lemari es. 8. Pada saat vaksinasi, pakailah alat yang steril. Vaksinasi dilakukan oleh Dinas Peternakan setempat jika ada wabah penyakit yang berbahaya, misalnya penyakit mulut dan kuku, brusellosis, sura, septisemia, antraks, dan tuberkulosis. Untuk sapi-sapi impor sebelum masuk ke Indonesia biasanya sudah dilakukan vaksinasi terlebih dahulu baik oleh negara asal ternak maupun petugas karantina ternak pelabuhan. Kesimpulan. A. Sapi potong merupakan jenis ternak yang mempunyai nilai jual tinggi di antara ternak lainnya. Pada umumnya masyarakat membutuhkan hewan ini untuk dikonsumsi karena kandungan protein yang tinggi. Laju pertambahan penduduk yang harus meningkat menuntut ketersediaan daging yang juga meningkat. Oleh karena itu, usaha sapi potong merupakan salah satu usaha yang memiliki nilai ekonomi tinggi. B. Dalam usaha ternak sapi potong ada beberapa tahap untuk menghasilkan sapi-sapi yang mempunyai produktivitas tinggi, diantaranya dengan mengetahui tata laksana perkembangan yang sesuai, pakan yang cukup, tata laksana reproduksi, tata laksana pengemukan, pasca panen, serta pemasarannya. Terima kasih.